Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasara wa wala la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa semuanya, sahabat Askar Media, sahabat Al-Fahmu Institute dan sahabat channel YouTube yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita dapat berjumpa ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jauh di mata, walaupun fisik kita tidak berdekatan, fisik kita berjauhan, tetapi insya Allah kita senantiasa berdekatan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, pada kajian kita malam hari ini kita akan melakukan kajian tadabbur Al-Quran. Kenapa? Ya, karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memilih bulan itu untuk menurunkan Al-Quranul Karim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Subhanallah. Ya. Al-Quran ini turun di bulan suci Ramadan bukan tanpa sebab. Ya, dan Allah wajibkan kita berpuasa di bulan suci Ramadan itu adalah dalam rangka kita mensyukuri nikmat turunnya Al-Qur'an kepada Rasulullah dan kepada umatnya, ya, yaitu kita semua. Subhanallah. Kalau Al-Qur'an misalnya diturunkan oleh Allah di luar atau selain bulan suci Ramadan, maka pasti kita akan diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa di bulan itu. Ya, tapi Allah memilih bulan Ramadan ini sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, bulan Ramadan ini bulan yang dipilih oleh Allah, ya, untuk turunnya Al-Quranul Karim. Maka itu diwajibkan kita berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Subhanallah. Ya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, di dalam maupun di luar negeri, baik yang sedang berada di zona merah, ya, kita sedang mengalami atau menjalani pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, maupun yang tidak, mari kita sama-sama saling mendoakan, ya, untuk kebaikan kita umat Rasulullah SAW. Agar kita memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan turunnya rahmat Allah yang paling besar kepada seluruh umat manusia, yaitu bulan turunnya Al-Qur'anul Karim. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tawassul dengan Al-Qur'anul Karim, dengan amal saleh kita. Ya, dengan kita mentadabburi Al-Qur'an, insyaallah Allah akan turunkan obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 82? Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasarah. Ya. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an itu sesuatu yang menjadi penawar atau obat. Subhanallah. Kita sedang sakit, kita sedang galau, fisik kita, ya, yang terutama imun tubuhnya lemah, diserang oleh penyakit. Yang imunnya kuat, ya, tidak diserang oleh penyakit, tidak diserang oleh coronavirus, mungkin saja imannya lemah. Ya, nauzubillah min zalik. Walaupun imunnya kuat, tapi bisa jadi imannya yang lemah. Subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran ini untuk apa? Allah turunkan bersama Al-Quran itu obat. Shifa'un minal wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'. Dari Al-Quran itu Allah turunkan untuk menjadi penawar atau obat bagi orang-orang yang beriman. Bahkan lebih daripada obat, dia menjadi rahmat bagi orang-orang yang dikasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Al-Quran ketika Allah turunkan sebagai syifa, sebagai obat, ya, dia tidak bisa serta-merta menjadi obat lalu otomatis bisa menyembuhkan penyakit-penyakit kita.
baik penyakit zahir maupun penyakit batin, baik penyakit yang menyerang imun kita maupun penyakit yang menyerang iman kita. Tetapi di sini diperlukan proses. Ya, bagaimana proses? Menjadikan Al-Quran itu sebagai syifa'un wa rahmatun lil mu'minin, yaitu dengan tadabbur Al-Quran. Di dalam surat Sad ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa hadza kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Subhanallah. Inilah Al-Quran, kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang penuh dengan keberkahan. Apa itu berkah? Pemirsa, sahabat channel YouTube Askar Media dan Ustadz Fahmi Salim Official Channel, ya, apa maksud daripada keberkahan itu? Adalah kebaikan yang berlimpah dan kebaikan yang menetap. Tidak ada perubahan, ya, sudah banyak, berlimpah, dan dia bersifat tetap. Tidak ada kekurangan sedikit pun dalam kebaikan itu. Itulah sifat Al-Quran yang Allah telah gariskan ketika dia diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, ketika dibumikan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, ketika diwariskan kepada umatnya dari kalangan tabi'in, lalu tabi'in sampai kepada kita umat Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman nanti. Dia Al-Quran itu akan terus membawa kebaikan-kebaikan yang berlimpah dan bersifat tetap. Subhanallah. Tapi bagaimana caranya? Supaya Al-Quran itu mendatangkan keberkahan, kebaikan yang berlimpah, yaitu adalah liyadabbaru ayatihi. Allah turunkan Al-Quran itu bisa menghadirkan keberkahan, bisa menghadirkan syifa, obat, bisa menghadirkan rahmatun lil mu'minin, yaitu dengan bagaimana? Liyadabbaru ayatihi, supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya, supaya mereka merenungi, mengambil, menggali mutiara-mutiara dari samudra Al-Quran, lalu diolah dalam kehidupannya sehingga menjadi formula obat yang bisa menyembuhkan semua penyakit, baik yang menyerang imun maupun yang menyerang iman manusia. Subhanallah. Pemirsa, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah. Ya. Kita akan memasuki bulan suci Ramadan, ya, dalam kondisi saat ini kita sedang ditimpa musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa Pak Ustadz? Ada yang bertanya, kenapa kita kok bersyukur? Mau masuk bulan Ramadan kita dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, dalam keadaan musibah, pandemi global, ini kok kita disuruh bersyukur? Iya, bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena rahmat Allah sedang diturunkan kepada kita. Ketika tahun-tahun sebelumnya, kita masuki bulan Ramadan penuh dengan sukacita, kita banyak mendapatkan kenikmatan, kita hidup normal, kita tidak dilanda ketakutan, tidak dilanda kesedihan, tidak dilanda kegalauan. Bisa jadi itu pintu masuk kita. Ketika memasuki bulan Ramadan, kita kurang khusyuk, kita kurang tadarru, kita kurang termotivasi untuk beribadah. Tapi ketika justru kita berada di dalam musibah, berada di dalam suatu keadaan bencana, ini yang mendorong kita untuk betul-betul mengharapkan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Betul-betul seperti digambarkan di dalam Al-Qur'an ketika manusia dalam keadaan terjepit. Ya, ketika terjepit bagaimana? Hatta idza ghasyiyahumul maujun kazzulali da'awullaha mukhlishina lahuddin. La in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Ya, ketika ada digambarkan dalam Al-Qur'an itu ombak, ya, yang bertubi-tubi, yang menggulung, ya, yang akan menghempaskan dan menghancurkan suatu kapal bahtera. Ya, pada saat itu semua penumpang, apa yang dilakukan oleh penumpang yang ada di kapal itu? Kalau dia sedang tertimpa bencana, pastilah mereka da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka bermohon kepada Allah, mereka beribadah kepada Allah. Keluarlah sifat kehusuannya, ikhlasnya yang begitu kentara.
Karena apa? Lahir dari rasa takut, lahir dari kesadaran yang mendalam bahwa dirinya sangat memerlukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita sedang berada dalam rahmat yang besar dari Allah. Kita masuki bulan Ramadan, kita berada dalam kondisi yang betul-betul ya seperti digambarkan Al-Qur'anul Karim, la in anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Tapi insyaallah mudah-mudahan dengan adanya hikmah musibah bencana ini, hati kita semakin baik, hati kita semakin ikhlas dalam beribadah, hati kita semakin khusyuk memohon pertolongan Allah. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan, ya, mulai dari ayat 73 ya, sampai 90 itu rangkaian surah Al-Anbiya ketika berkisah tentang bagaimana Nabi Ayub dengan kesabarannya, bagaimana Nabi Yunus dengan pengakuannya yang tulus akan perbuatannya yang zalim, bagaimana Nabi Zakaria memohon kepada Allah dengan penuh kekhusyuan. Mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi oleh masing-masing itu. Dan bagaimana Al-Qur'an menutup closing, ya, memberikan closing dari kisah para nabi itu dalam surat Al-Anbiya ayat 90, saudara boleh buka a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Subhanallah. Mereka itu, kata Allah dalam Al-Quran, kenapa mereka diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi Ayub yang berdoa, Rabbi inni massaniyad dhurru wa anta arhamur rahimin, diuji. Beliau orang kaya, beliau orang dermawan, beliau orang yang paling sukses di zamannya, di kampungnya, di negerinya, ya, keluarganya luar biasa, dipuji oleh banyak manusia, tapi kemudian diuji oleh Allah dengan penyakit, ya, yang dalam sebagian riwayat dikatakan penyakit kusta, ya, sampai beliau itu digerogoti tubuhnya, yang tersisa hanya kulitnya, tulangnya, dan hatinya, serta lisannya, lidahnya, yang digunakan untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau berdoa, Rabbi inni massaniyad dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sungguh aku, ya, ditimpa satu musibah, maka Engkau, ya Allah, adalah yang paling penyayang, yang maha penyayang dari orang-orang yang menyayangi. Subhanallah. Ketika Nabi Yunus keluar dia dari kampungnya, ya, marah, setengah kesal karena diperlakukan buruk oleh kaumnya, beliau keluar dari wilayah dakwah itu, memilih tempat yang lain, ingin hijrah mencari kaum yang lain untuk didakwahi. Tapi kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fazanna allan naqdira alaihi fanada fi zulumati an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Subhanallah. Ya, Nabi Yunus keluar dari negerinya, menjauh dari kaumnya, ya, menjauhi distancing. Ya, kalau kita sekarang istilah social distancing, beliau lebih dahulu menghajar kaumnya, ya, distancing dari kaumnya. Kenapa? Karena kesal. Lalu beliau naik kapal yang di dalam surat As-Saffat digambarkan, fasahama fakana minal mudhadin. Ya, beliau naik kapal itu dengan undi. Karena sudah kelebihan muatan, kelebihan barang. Sementara, ya, ada angin badai topan, itu kapal dipaksa harus mengurangi beban muatannya. Nah, disitulah beliau diundi 3 kali keluar namanya dan harus turun keluar dari kapal itu di tengah lautan dan kemudian disambar masuk ke dalam perut ikan paus. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Di sana, di dalam perut ikan paus yang begitu gelap, yang panas, karena lemak ikan paus ini adalah sumber energi, ya, panas, gelapnya berlipat-lipat, fanada fi zulumat, gelap malam hari, gelap di dalam perut ikan paus, gelap di dalam dasar lautan.
Subhanallah. Tidak ada bantuan, tidak ada pertolongan, tidak ada sinyal. Kalau kita sekarang PSBB atau lockdown atau apapun, kita masih nikmat, nyaman, masih bisa ada wifi, ada listrik, ada AC, ada ventilator, dan lain sebagainya. Beliau sama sekali lockdown total. Tidak ada yang bisa sanggup menolong beliau, kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di saat kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan musibah, dalam bencana, para ulama mengatakan, perbanyaklah kalian membaca tasbih sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihi salam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanallah. Pengakuan yang tulus. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang mengatur seluruh alam semesta ini, termasuk mengatur seluruh kehidupan kita. Baik buruknya kita, mati dan hidupnya makhluk, rezekinya dilebarkan atau disempitkan, penyakit atau nikmat, semua dengan kendali dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus mengakui dulu ini. Tauhid uluhiyah. La ilaha illa anta. Kita harus mengakui Allah sebagai Rabb satu-satunya yang kita sembah, yang kita datangi, yang kita ketuk pintunya ketika kita berada di dalam jalan lorong yang sempit dan ujungnya tidak jelas kelihatan. Maka ketuklah pintu langit. Ketuklah pintu Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu sujud-sujud kita, di setiap akhir sholat kita, di tengah malam. Mari kita berdoa. Dan di setiap habis setelah selesai sholat fardu atau 5 waktu, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon, mengetuk pintu langit agar Allah turunkan rahmat, agar Allah angkat semua bencana dan musibah yang sedang merundung kita. La ilaha illa anta subhanak. Maha suci Engkau ya Allah. Tidak ada yang patut disucikan kecuali hanya Allah. Karena kata tasbih subhanak ini mengandung atau menyimpan arti yang sangat luar biasa. Pengagungan, penyucian, ya, pengkudusan, ya, dan hati kita terhubung dengan tasbih. Maka kita harus bertasbih bersama alam semesta yang senantiasa mereka semua juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di dalam surah Al-Isra dinyatakan, wa im min kulli syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Seluruh alam semesta ini, seluruh makhluk, semuanya bertasbih memuji asma Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi ya, walakin la tafqahuna tasbihahum, hanya saja manusia ini jahil, tidak tahu bahwasanya seluruh alam semesta ini senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah inni kuntu minaz zalimin. Kita harus mengakui, kita harus menyesali perbuatan diri kita yang telah berbuat zalim. Zalim kepada diri sendiri. Zalim karena perbuatan syirik kita menduakan Allah, menyekutukan Allah. Zalim karena kekufuran kita atas nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Zalim atas perbuatan dosa-dosa dan maksiat yang kita lakukan, karena semua perbuatan dosa dan maksiat itu adalah cabang daripada kemusyrikan. Maka itu di dalam surat Muhammad pemirsa yang dirahmati Allah, ya, di juz yang ke-26 ayat 19, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Subhanallah. Ketahuilah wahai Muhammad, bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastaghfir li dzambika, lalu mohon ampunlah engkau kepada Allah atas dosa-dosamu. Coba, Nabi Muhammad disuruh memperbaharui lagi imannya, tauhidnya kepada Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Apalagi kita, saudaraku. Ya, apalagi kita. Nabi Muhammad aja disuruh oleh Allah untuk memperbaharui imannya, memperbaharui tauhidnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah.
wastaghfir li dzambika. Yang kedua, Nabi Muhammad disuruh apa? Oleh Allah, mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosamu. Itu Rasulullah. Yang dalam riwayat dikatakan beliau ya, tidak kurang dalam sehari semalam beliau beristighfar 70 kali. Bahkan dalam ayat lain 100 kali. Minimal setiap hari. Bagaimana dengan kita yang berlumuran dosa, bergelimang dengan dosa, tenggelam dalam dosa? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bagaimana kita? Apakah kita telah memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita telah beristighfar kepada Allah? Ya, menghadapi musibah, menghadapi cobaan, ujian seperti ini, maka kita sewajarnya dan sepatutnya kita harus kembali kepada Allah, memperbaharui iman dan tauhid kita kepada Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Mohon ampunlah kita kepada Allah. Ya, dan Rasul Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada sang nabi. Mohon ampun kepada Allah, istighfar itu bukan hanya untuk dosa-dosamu wahai Muhammad, tapi juga untuk seluruh orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Subhanallah. Maka kita berdoa kepada Allah, istighfar, memohon ampun pada Allah, mengucapkan astaghfirullahalazim li wali walidayya, karena ada ayat Al-Quran perintahkan kita untuk mohon ampun kepada Allah untuk orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dalam surat Al-Isra juga. Ya, dan di surat Muhammad ini ditambah perintah untuk beristighfar untuk orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Astaghfirullahalazim li wali walidayya, untukku atas dosa-dosaku, wali walidayya dan dosa orang tuaku, walil mu'minina wal mu'minat, dan untuk orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu'ul Fatawa, ya, beliau mengatakan apa? Kenapa Allah perintahkan Nabi untuk ya membaca kalimat tauhid la ilaha illallah dan beristighfar untuk dirinya, dosa dirinya, dan juga untuk orang beriman dan laki-laki dan perempuan? Apa rahasianya? Kenapa? Karena tauhid itu adalah pangkal yang dapat melenyapkan kemusyrikan. Ya, sekali lagi saya ulangi, tauhid la ilaha illallah adalah pangkal pokok utama yang melenyapkan dosa-dosa kemusyrikan. Ya. Yang kedua adalah istighfar. Istighfar itu berfungsi untuk melenyapkan ya cabang-cabang kemusyrikan, yaitu apa? Perbuatan dosa dan maksiat. Subhanallah. Jadi dosa yang besar, paling besar syirik kepada Allah, dan cabang-cabang dari dosa besar ini, yaitu dosa-dosa kecil, itu akan bisa kita hapus dengan apa? Dua kalimat la ilaha illallah. Yang kedua adalah dengan astaghfirullah. Ya, mari ulangi. La ilaha illallah astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Insyaallah. Subhanallah. Mudah-mudahan doa kita, istighfar kita ya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga tadi apa? Kisah tentang Nabi Zakaria. Wa Zakaria idz nada rabbahu la tadharni fardaw wa anta khairul warithin. Subhanallah. Ya. Nabi Zakaria berdoa memohon kepada Allah, ingin supaya punya anak. Ya, jangan biarkan dia hidup sendiri, terputus keturunannya. Maka bermohon kepada Allah. Nah, tiga nabi ini dalam surat Al-Anbiya itu dikatakan. Ya, Nabi Ayub, Yunus, Zakaria bermohon kepada Allah masing-masing dengan caranya, dengan kekhusyuannya, dengan keistiqomahannya, dengan penyesalannya, dengan pengakuan akan kerendahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka diijabah oleh Allah, fastajabna lahu. Apa yang menyebabkan mereka diijabah doanya oleh Allah? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka senantiasa bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya,
di musim bencana, inilah saat yang tepat bagi kita untuk bersegera melakukan kebajikan-kebajikan. Untuk menolak bala, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menolak bala itu dengan apa? Banyak bersedekah. Subhanallah. Kata Nabi SAW, sedekah itu dapat menolak 70 macam bencana. 70 macam bala. Yang paling ringan adalah bencana penyakit kusta dan sopak. Ya, itu. Subhanallah. Itu paling ringannya. Penyakit kusta padahal sudah begitu berat. Apalagi COVID-19. Ya. Itu penyakit, ya, menurut para ahli tidak lebih berbahaya dari penyakit jantung. Tidak lebih berbahaya dari tidak banyak korbannya seperti halnya kecelakaan lalu lintas. Tidak lebih banyak korbannya dari korban narkoba. Ya, saya ingatkan, korban narkoba jauh lebih banyak dari korban COVID-19. Tapi dia penyebarannya ini yang masif dan tidak bisa terdeteksi. Dan kalau imun saudara lemah, itu bisa mematikan. Jadi walaupun dia kelihatannya kecil, tidak terlalu berbahaya, tetapi dampaknya berbahaya. Bukan hanya secara kesehatan dampaknya ini, COVID-19. Kalau orang sakit jantung, diabetes, ya, orang kena narkoba, itu pengaruhnya nularnya untuk diri sendiri, saudara. Tapi ini menular ke banyak orang. Ya. Dan dampaknya bukan hanya masalah kesehatan, tapi masalah sosial, masalah ekonomi. Orang tidak bisa berkegiatan, ekonomi jadi melambat, ya. Pekerja informal, sektor UMKM, pekerja transportasi, travel, kuliner, semuanya sedang down. Subhanallah. Ya, saya punya tetangga, ya, dagang nasi uduk sore sampai malam. Wah, dagangannya laku, enak. Cuma memang harganya lumayan, ya. Tapi setelah digempur, ya, oleh COVID-19, ya, 2 minggu saja, ya, tetangga saya itu bisa bertahan jualan. Kenapa? Karena tidak bisa balik modal. Akhirnya ganti usaha, ya, yang lebih murah, yang satu porsi hanya 10.000. Biasanya orang beli di situ porsi ayam bakarnya saja 15.000, nasi uduknya 6.000, belum lauknya, belum sayurnya. Subhanallah, sekarang turun, ya, penghasilannya, pemasukannya, dan terpaksa menjual, itu pun bertahan. Subhanallah, saya mengelus dada. Sahabat saya, guru saya, ada seorang ulama, Masya Allah, mengeluh bagaimana tidak ada pemasukan, ya, tidak ada pengajian, tidak ada khutbah, tidak ada kajian-kajian yang biasanya rutin. Subhanallah, saya sedih, nggak bisa bantu. Ya, kita untuk mempertahankan, ya, kita punya keluarga saja ini sudah merupakan satu yang sangat besar karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pengen rasanya membantu. Tapi kita yakin dengan izin Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu yusari'una fil khairat. Ayo kita bantu. Ya, yang punya. Sekarang yang terdampak itu adalah pekerja-pekerja informal. Sekali lagi, ya. Kalau pekerja profesional, ya, yang bekerja di kantoran di kota-kota besar seperti di Jakarta, Jabodetabek, ya, mereka memang tidak bisa bekerja secara formal, tidak bisa masuk kantor. Tapi penghasilannya tetap, gajinya tetap. Dan mereka lebih beruntung tidak mengeluarkan uang untuk transportasi dan makan siang atau makan malam di jalan. Ya, ini saudara yang memiliki pekerjaan tetap, profesional di kota-kota besar, saudara memiliki kelebihan harta dari Allah Subhanahu wa taala, ayo bantu. Saudara saat ini sedang diberikan kemudahan, keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak sakit, tidak meregang nyawa. Bisa kerja di rumah, bisa santai. Tidak perlu bergelayutan naik komuter, ya.
tidak perlu bergelayutan masuk LRT, MRT, atau busway dan lain sebagainya. Mass Rapid Transportation, MRT. Ya, saudara nyantai, kerja di rumah. Gaji tetap masuk. Ya, tidak banyak pengeluaran karena ada banyak penghematan. Biasa saudara tiap weekend, Sabtu Minggu jalan pergi ke mall, ajak keluarga, anak istri makan, ya, nonton bioskop. Sekarang saudara tidak. Maka ayo gunakan harta yang Allah titipkan kepada saudara ini untuk apa? Yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Bantu para pekerja sektor informal, ya, saudara-saudara kita, ya, bahkan mungkin juga guru-guru kita, guru-guru ngaji saudara, ya, mereka tidak teriak seperti halnya ojol, ya, mereka punya maruah, mereka punya harga diri, malu. Banyak yang sampai kepada saya mendengar, ya, ada yang minjam uang, ada yang minjam beras, subhanallah, untuk menghidupi anak istri keluarganya. Ya, apalagi ustadz-ustadz yang di kampung-kampung terdampak di sekitar Jabodetabek ini, ya, subhanallah. Ini yang tidak kita pikirkan. Ayo bantu yang ada di sekeliling kita, ya, yang terdekat dari kita. Ayo datang, ayo tanggap, ayo saatnya kita bangkit untuk menyambut bulan suci Ramadan, untuk mendapatkan rahmat Allah, untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersedekah. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Surah At-Talaq ayat 7 mengatakan, Allah berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Hendaklah orang yang mampu mengeluarkan infaknya. Ya. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Bahkan yang kata Allah rezekinya lagi sempit pun hendaklah dia mengeluarkan infaknya di jalan Allah Subhanahu. Bantu kepada sesama. Kalau saudara ingin tertolak bala, tertolak dari musibah, dari bencana, bantu. Ayo keluarkan. Berapapun yang kita miliki, ya, yang bisa kita simpan, yang bisa ada kelebihan walaupun sedikit. Ya, tidak lihat Allah, tidak lihat nominal, tidak lihat harganya. Tapi yang Allah lihat adalah keikhlasannya. Dan yusari'una fil khairat, berlomba-lomba, cepat-cepat, bersegera untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Yang kedua, wa yad'unana raghaban wa rahaba. Subhanallah. Mereka, orang yang dikabulkan doanya, itu memiliki dua ciri yang kedua, yaitu senantiasa memohon kepada kami, raghaban wa rahaba, dalam keadaan harap dan cemas. Memohon kepada Allah, beribadah kepada Allah, meminta kepada Allah, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harap dan cemas. Subhanallah. Yang ketiga, wa kanu lana khashi'in. Ketika mereka melakukan amal-amal kebajikan itu, ketika mereka beribadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah-ibadah sosial, mereka senantiasa menjaga kekhusyuannya, ketundukan hatinya, ya, tidak merasa dipaksa oleh Allah, merasa enjoy, menikmati, menjalani ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahasia agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah saatnya kita, ya, memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, pesan saya, ya, kepada saudara-saudaraku semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, patuhilah, ya, protokol kesehatan. Karena itu adalah sunnatullah. Ya, protokol kesehatan yang telah dikeluarkan oleh para ahli kesehatan, para ahli medis. Jangan kita remehkan. Jangan sekali-kali kita remehkan. Jangan Anda sombong, petantang, petenteng. Saya tidak takut corona, saya cuma takut kepada Allah. Betul, kita semua hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan ungkapan itu adalah kalimat yang kelihatannya baik, tapi maksud di belakangnya batil. Ya, Anda mengatakan tidak takut corona, tapi kemudian Anda sendiri, ya, menentang, melanggar protokol kesehatan, melanggar
PSBB misalnya, pembatasan sosial berskala besar, itu apa kalau bukan Anda menantang sunnatullah. Sunnatullah itu qad khalat fi ibadih walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Protokol kesehatan mari kita terapkan, kita jaga. Ya, kita jalani dengan sebaik-baiknya. Ya. Menjauhi kerumunan, menjauhi perkumpulan massa, ya, cuci tangan yang baik sesuai dengan aturan, ya, pakai masker jangan lupa, itu bagian dari ibadah kepada Allah. Ibadah bukan hanya sholat, bukan hanya zikir, bukan hanya puasa. Ibadah bukan hanya haji, umrah. Ibadah bukan hanya sedekah untuk fakir miskin, tapi ibadah adalah semua amal, ya, yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah dan mendatangkan manfaat maslahat bagi umat manusia yang kita niatkan untuk ibadah kepada Allah, itulah ibadah dalam pengertian yang luas. Termasuk ibadah kita meniatkan diri kita ini stay at home, tinggal di rumah saja. Apa yang kita lakukan? Banyak. Ya. Banyak. Kita niatkan di rumah ini kita stay untuk apa? Niat yang banyak. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat. Semua amal itu bergantung kepada niatnya. Ya. Niatkan untuk kita taqarrub kepada Allah. Niatkan untuk kita menjalani sunnah Nabi yang perintahkan kita untuk disiplin ketika ada wabah, kita tidak keluar rumah, tidak hadir berkumpul dalam kerumunan. Ya, niat kita untuk mencari pahala, niat untuk bersabar, niat untuk menjaga nyawa kaum muslimin, ya, supaya tidak menularkan dan tidak tertular. Subhanallah. Mari kita niatkan semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua adalah kita jalankan, ya, protokol apa? Protokol spiritual, protokol iman. Bukan hanya imun yang kita perhatikan, kita boleh jaga, tetapi iman harus kita jaga, terutama di saat-saat bencana ini. Banyak orang yang lemah imannya, lalu dia menggadaikan akidahnya, lalu dia melego imannya, lalu dia mencibir dan menghina serta menjelek-jelekkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berhusnuzon kepada Allah, jaga spiritual kita agar baik iman kita. Dan Allah berjanji dalam surah Al-An'am ayat 82, ya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman, yang tidak mencampur imannya dengan kemusyrikan, dengan kezaliman, maka mereka mendapatkan rasa aman dari musibah, aman dari bencana, aman dari krisis ekonomi, aman dari semuanya, dari rasa takut. Wahum muhtadun, dan mereka selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di akhir perjumpaan kita, mari kita berdoa kepada Allah agar Allah mengangkat, ya, semua bala, semua bencana. Allah hadirkan Ramadan menjadi syifa dan rahmat bagi kita semuanya, orang-orang yang beriman. Allahumma alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallimhu lana mutaqabbilan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mari isi hari-hari kita dengan tadabbur Al-Qur'an dan memperbanyak tilawatil Qur'an di bulan turunnya Al-Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.